Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 46. Xiaoyu menatap Feng Yuan karena ia tahu suaminya itu selalu bisa menemukan solusi saat mereka dalam situasi sulit. Yuan Gigi, katanya dengan suara pelan. Berapa jauh dari kota Husan ke perbatasan timur Kekaisaran Wei? Tanya Feng Yuan penasaran, karena kata Xiaolong, kota Husan itu berada di pelosok wilayah timur Kekaisaran Wei, yang berarti tidak jauh dari sana adalah wilayah Kekaisaran Jinxi. Hanya melewati 4 bukit saja. Saud Xiaolong keheranan, kenapa adik iparnya itu menanyakan seberapa jauh jarak ke perbatasan. Mungkinkah Gigi ingin mencari mitra dagang dengan musuh Kekaisaran Wei kita? Saud Xiaoyu yang terkejut mendengar ide gilanya itu. Klan Xiao bisa dicapkan sebagai klan yang tidak mencintai negeri sendiri nanti, Gege. Feng Yuan tersenyum lebar dan berkata, kenapa kamu ketakutan begitu? Bukankah mereka sendiri yang mengucilkan kita lebih dulu? Dan Pavilion Sanghui juga membuka cabang di kekaisaran lain. Cinta tanah air itu hanya akal-akalan mereka, agar kita tidak memberontak pada klan Wei yang menguasai kekaisaran Wei ini. Yang penting kita membayar upeti setiap tahun. Dan selama kita tidak memberontak, mereka tidak akan mengusik kita. Feng Yuan tertawa pelan. Xiaolong menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, karena pembicaraan ini terlalu rumit untuk ia pahami. Kalian coba saja lakukan yang terbaik. Yang penting jangan sampai membahayakan nyawa kalian saja. Tenang saja kakak ipar. Kalau kedua belah pihak sama-sama kenyang, bila ada hama yang menusuk, maka kedua belah pihak akan saling melindungi ladang emas bersama. Feng Yuan kembali tertawa. Ia tampak percaya diri sekali kalau idenya itu akan berhasil mengatasi kesulitan yang dialami oleh klan Xiao saat ini. Xiaoyu tersenyum lebar dan tidak sabar ingin segera sampai di kota Husan, agar segera membantu klan Xiao mengatasi kesulitan yang sedang mereka hadapi dan percaya sepenuhnya pada keputusan yang dibuat oleh Feng Yuan tersebut. Kakak, aku akan memberimu 50.000 poin prestasi dan juga pilroh tingkat tinggi ini. Jadi fokuslah untuk berlatih agar kakak segera naik kerana penampaan tubuh Tapian. Xiaoyu memberikan pilroh yang merupakan hadiah dari juara 1 turnamen naga Xingyun kemarin. Xiaolong tak menyangka Xiaoyu akan memberikan hadiah sebesar itu dan ia sangat senang sekali. Namun ia harus berpura-pura menolaknya untuk meninggikan harga dirinya sebagai kakak yang seharusnya mengayomi adiknya. Gunakan saja poin prestasi dan pilroh itu untuk bekalmu di puncak keempat Gunung Persik nanti. Kalau masalah diriku, masih ada beberapa pil penampaan tubuh di kantong penyimpananku. Dan masih cukup hingga jatah bulanan dari akademi kekaisaran datang, kata Xiaolong. Tetapi tangannya langsung menyambar botol kaca kecil berisi pilroh tingkat tinggi yang ada di tangan Xiaoyu. Feng Yuan tertawa melihatnya. Untung saja Xiaoyu bukan tipe wanita yang suka bercanda, sehingga tetap mentransfer poin prestasinya pada Xiaolong dengan sedikit kata-kata penyemangat agar ia bersungguh-sungguh untuk berkultivasi. Feng Yuan dan Xiaoyu kemudian berpamitan pada Xiaolong dan segera menuju ke pelataran luar untuk bertemu dengan guru Subimbing. Karena Feng Yuan sudah mencapai ranah penempaan tubuh tahap Tian, maka ia secara resmi sudah menjadi murid pelataran dalam dan bukan murid Subimbing lagi. Selama dengan guru Subimbing, Feng Yuan mendapatkan kata-kata mutiara dan nasihat-nasihat agar selalu berkelakuan baik serta tidak sombong, karena telah menjuarai turnamen naga Xinyu. Bukan hanya Feng Yuan saja yang mendapatkan kata-kata mutiara, Xiaoyu juga tak luput dari sasaran guru Subimbing yang menceritakan pengalamannya sebagai murid senior dan tantangan yang akan ia hadapi nanti, sehingga mereka menghabiskan waktu 2 batang dupa selama ada di pelataran luar. Padahal niat mereka awalnya untuk berpamitan saja, tetapi malah berakhir mendapatkan petuah dari guru Subimbing. Feng Yuan dan Xiaoyu menyewa transportasi siluman elang di kota Tianwu seharga 2 keping emas menuju kota Husan. Harga tersebut termasuk sangat mahal, tetapi itu menghemat waktu mereka daripada menyewa siluman kuda yang membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari menuju kota Husan. Menjelang sore keduanya akhirnya memasuki wilayah kota Husan, dan siluman elang itu mendarat di luar gerbang kota untuk menghindari biaya masuk.
tidak ada yang berubah dengan kota ini. Padahal sudah ditinggalkan beberapa bulan. Kata Xiaoyu dengan senyum hangat, karena merasa seperti tidak pulang bertahun-tahun saja. Aku jadi rindu juga dengan klan Feng. Mungkin mereka saat ini sedang mengadakan festival musim panas. Saud Feng Yuan dengan hela nafas panjang, karena teringat para penatua klan Feng justru senang saat ia pergi meninggalkan klan yang telah membesarkannya itu. Xiaoyu merangkul tangan Feng Yuan dan berkata, "Bagaimana kalau kita kan berkunjung ke Kekaisaran Su saat kita lulus dari Akademi Kekaisaran?" Feng Yuan terkejut mendengarnya, padahal tak terlintas di pikirannya untuk kembali lagi ke sana, karena awalnya tujuan setelah lulus dari Akademi Kekaisaran adalah berpetualang. Namun setelah mengetahui ada sekte besar di benua tengah, ia juga tertarik untuk mencoba memasukinya apabila ia mencapai ranah Tianzhu sebelum memasuki usia 26 tahun. Kembali ke sana dan pamer istri cantik pada patriark dan penatua klan Feng, mungkin ide yang menarik. Mungkin Feng Xiao akan muntah darah dan menyesal kenapa bukan dia yang dikirim ke klan Xiao untuk menunaikan janji pernikahan yang dibuat oleh leluhur klan Feng dan klan Xiao. Feng Yuan tertawa terkekeh-kekeh membayangkan ekspresi wajah Feng Xiao, anak salah satu penatua yang juga disebut sebagai murid berbakat tinggi, karena saat usia 16 tahun sudah mencapai ranah perempaan tubuh tahap Tian. Tetapi sering kalah saat melawan Feng Yuan dalam panggung duel latih tanding klan Feng. Inilah salah satu alasan para penatua ingin menyingkirkan Feng Yuan, karena para murid-murid klan Feng jadi merasa rendah diri dan tak bergairah untuk berkultivasi gara-gara dikalahkan oleh murid yang berlatih fisik saja. "Siapa kalian?" Tiba-tiba penjaga gerbang kota menghentikan langkah Feng Yuan dan Xiaoyu yang jelas-jelas masih mengenakan jubah Akademi Kekaisaran. Sehingga Feng Yuan mengerutkan keningnya. Tindakan penjaga ini arogan sekali. Padahal prajurit kerajaan Kekaisaran Wei di kota Tianwu saja akan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada murid-murid Akademi Kekaisaran. Tetapi penjaga ini entah dari mana datang keberaniannya itu. Feng Yuan mendekati penjaga yang cengar-cengir menatapnya itu dan langsung menampar wajahnya karena ia yakin ini ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klan Xiao. "Gege, apa yang kamu lakukan?" Xiaoyu terkejut melihat tindakan suaminya itu, karena biasanya Feng Yuan selalu bersikap tenang saat menghadapi masalah dan tidak pernah memprovokasi musuhnya lebih dulu. Penjaga itu langsung memegang pipinya yang bengkak dan beberapa giginya terlepas. "Kenapa ini sangat kuat sekali? Padahal kultivasinya hanya ranah perempaan tubuh tahapnya." Penjaga yang memiliki basis kultivasi ranah alam langit itu keheranan. Feng Yuan tersenyum dan berkata, "Dia tidak layak menjadi penjaga di sini, karena tidak mengetahui lambang dari jubahku ini. Dan jangan-jangan kamu menganggap Akademi Kekaisaran hanyalah tempat berkumpul yang murid-murid lemah dan tidak memiliki prestasi." Penjaga itu berkeringat dingin, karena menyangka murid-murid klan Xiao akan ketakutan saat digertak olehnya. Sebab klan Xiao kini sedang mendapatkan tekanan dari pavilion Sanghui, yang semua orang tahu merupakan bagian dari klan Wei, pemilik sah Kekaisaran Wei ini. Namun pemuda yang ada di hadapannya ini malah marah atas tindakannya itu, sehingga ia kebingungan untuk mengambil keputusan, apakah akan membalas pukulannya itu, atau diam saja, dan itu akan menurunkan harga dirinya di hadapan rekan-rekannya yang kini menarik pedang masing-masing, bersiap melawan Feng Yuan. "Hai nak, kami adalah anggota klan Guan. Apakah kamu sudah tidak ingin tinggal di kota Husan ini?" Ancam penjaga itu sembari menyikat darah yang keluar dari mulutnya. Feng Yuan menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah klan Guan memiliki keberanian melawan Akademi Kekaisaran?" "Hebat sekali. Aku sangat penasaran, siapa yang menjadi pelindung klan Guan itu?" Feng Yuan berpura-pura berpikir dan berkata lagi, "Aku ingat kalau Nona Yu bertunangan dengan Pangeran Wei Liu. Pantaslah kalian merasa seperti anggota keluarga Kekaisaran saja. Namun itu hanya berlaku pada Guan Yu saja, dan kalian hanyalah sampah. Bahkan, bila aku membunuh kalian sekarang, patriark klan Guan tak akan bisa mengadiliku." Ancam Feng Yuan dengan sorotan mata tajam pada mereka, sehingga para penjaga itu mundur beberapa langkah, karena merasa ketakutan dan nyali mereka langsung ciut seketika. Para penjaga gerbang masuk kota Husan itu langsung membungkukkan badan, sembari meminta maaf pada Feng Yuan dan berharap ia memaafkan mereka. Namun penjaga yang berada di ranah alam langit yang pipinya bengkak oleh tamparan Feng Yuan
tetap tidak terima atas apa yang telah dibuat oleh Feng Yuan padanya. Tiba-tiba dia langsung menyerang saat Feng Yuan yang telah berbalik badan dan hendak pergi meninggalkan mereka. "Guan Bei, jangan!" seru penjaga yang lain pada penjaga ranah alam langit tersebut, tetapi sudah terlambat untuk menahan tindakan Guan Bei itu, karena pedangnya telah mengarah pada leher Feng Yuan. Namun, Feng Yuan langsung menangkap bilah pedang milik penjaga itu dengan dua jari tangannya, sehingga dia membelalakan mata. Bagaimana mungkin? Guan Bei terkejut melihatnya. Feng Yuan menggunakan tapak iblis pertama api magma ke arah Guan Bei. "Renungkanlah perbuatan bodohmu ini, dan ingat di atas gunung masih ada langit. Jadi, pikirkan dengan seksama sebelum mencari masalah dengan orang lain." Guan Bei ingin berkata memohon ampunan, tetapi tapak tangan Feng Yuan sudah mengayun ke arah dadanya. Namun ia terkejut tidak terjadi apa-apa, sehingga ia membuka matanya dan terkejut melihat punggung wanita di hadapannya. "Anda terlalu kejam, Tuan Muda," kata wanita yang memiliki basis kultivasi ranah Tianzun tersebut dengan tipis terpancar dari wajahnya. Feng Yuan mengerutkan keningnya dan melihat ada lambang pavilion Sanghui di pakaian wanita itu. "Cih, apakah pavilion Sanghui sudah menjadi anjing penjaga kota Hosan?" Sindir Feng Yuan yang mundur beberapa langkah, menghindari tebasan pedang wanita itu saat ia akan menyerang Guan Bei. Ara, itu tuduhan yang kejam sekali, Tuan Muda. Bagaimana mungkin wanita lemah seperti diriku berani mengusik murid Akademi Kekaisaran?" Sahutnya dengan senyum menggoda. Belum lagi ia memiliki gunung suci yang lumayan besar, sehingga mata Feng Yuan selalu melirik ke sana. Guan Bei sangat senang. Ternyata yang datang membelanya itu adalah salah satu anggota pavilion Sanghui. Dia kemudian mengacungkan jari tengah mengolok-olok Feng Yuan karena tidak bisa melukainya. "Cih, menjengkelkan sekali," gerutu Feng Yuan, mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya pada tinjunya, menggunakan teknik pernafasan alam, dan segera menyerang wanita dari pavilion Sanghui tersebut. "Nona Weiran, hati-hati!" teriak Guan Bei sembari maju ikut membantunya melawan Feng Yuan. Weiran tak menyangka Feng Yuan berani menyerangnya, padahal kultivasinya jauh lebih tinggi dari Feng Yuan. Sebelumnya ia sengaja hanya mengeluarkan serangan ringan saja agar Feng Yuan tidak melukai Guan Bei. Karena ia juga takut bila berurusan dengan Akademi Kekaisaran bila melukai Feng Yuan. Sebab semua orang juga tahu guru-guru di sana akan bertindak bila murid mereka dilukai oleh pihak luar Akademi Kekaisaran. Tinju penggitar langit tahap ketiga Feng Yuan berbenturan dengan tebasan pedang Weiran, dan wanita cantik itu terkejut karena ia dipaksa mundur beberapa langkah. Bagaimana bisa kekuatannya setara dengan ranah Tianzun? Weiran ingin memasang kuda-kuda bela diri untuk melakukan serangan balasan. Namun ia terkejut, wajahnya terkena cipratan darah dari tubuh Guan Bei yang ada di sebelahnya. "Kamu membunuhnya!" Weiran berteriak, dan pedang di tangannya terlepas, karena ia langsung syok. Baru kali ini melihat seseorang terbunuh di depan matanya sendiri. Aku adalah wakil manajer dari pavilion Sanghui. Jangan mendekat atau kau akan menjadi buronan Kekaisaran Wei. Ancam Weiran dengan suara terbata-bata, dan tiba-tiba hanfu ungu yang ia kenakan basah, sehingga Feng Yuan yang awalnya memasang wajah sangar, akhirnya tertawa terkekeh-kekeh. "Gege, jangan begitu," sela Xiao Yu yang kasihan menatap Weiran yang ketakutan menatap Feng Yuan seperti menatap siluman saja. "Sudahlah, lupakan saja. Mereka hanya katak dalam tempurung. Jangan habiskan energimu bermain-main dengan mereka," katanya lagi menyindir para anggota klan Gu tersebut. Karena sudah tahu ia dan Feng Yuan adalah murid Akademi Kekaisaran, tetapi mereka masih berani membuat masalah. Feng Yuan menyarungkan kembali pedang matahari yang ia gunakan menebas tubuh Guan Bei, sedangkan Weiran masih mematung di posisinya sampai dua pengawal datang menghampiri dan berkata, "Dodoran, apakah Anda baik saja? Kami akan melaporkan kejadian ini pada manajer Wei Tianzi, supaya ia memberikan perhitungan pada anggota klan Xiao itu." Weiran menyeka darah Guan Bei yang menempel di wajahnya, sembari menghela nafas dalam-dalam. Dia juga tak menyangka Feng Yuan begitu kejam sekali. Bagaimana mungkin murid sepertinya bisa diterima di Akademi Kekaisaran? Seperti pembunuh berdarah dingin saja. Gumam Weiran. Kejadian ini tidak perlu dilaporkan pada manajer Tianjin.
Karena dia adalah murid yang menjuarai turnamen naga Qinyuan. Kepala Akademi Kekaisaran pasti akan melindunginya meskipun kaisar turun tangan. Weiran tidak ingin memperpanjang masalah ini, walaupun telah menyisakan rasa malu padanya. Karena ia terkencing-kencing saking takutnya melihat pembunuhan di depan matanya. Sedangkan sisa penjaga gerbang kota Hosan lainnya hanya bisa membawa tubuh Guanbei ke klan Guan. Karena mereka juga tidak berani melawan Feng Yuan, yang dengan mudah membunuh ranah alam langit dan memaksa mundur ranah Tianzun hanya dengan meninju pedang milik Weiran. Katakan pada ketua klan Guan kalian bahwa aku yang memulai masalah dengan mereka, sehingga kalian tidak mendapat hukuman darinya. Dan tolong, jangan sebarkan apa yang terjadi di sini, kata Weiran sembari melangkah ke kereta kudanya. Baik, Ronaran. Saut penjaga gerbang kota Hosan tersebut sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Mereka juga senang karena Weiran mau dijadikan kambing hitam atas kematian Guanbei tersebut. Di dalam kereta kuda, Weiran masih membayangkan wajah dingin Feng Yuan saat menyerangnya, dan ia tahu tinjuannya itu tidak bermaksud untuk melukainya, karena Feng Yuan langsung menarik pedangnya untuk menyerang Guanbei setelah meninjunya dan menatap Guanbei dengan sorotan mata seperti hewan buas yang siap menerkam mangsanya. Dan itu sangat menakutkan, walaupun setelah itu tiba-tiba suasana hatinya langsung berubah setelah gadis cantik dari klan Xiao menegurnya, sehingga ia terlihat seperti pangeran yang turun dari kayangan saja. Cih, mudah-mudahan aku tidak bertemu lagi dengannya, gumam Weiran sembari menghela nafas dalam-dalam. Yun Gege, jangan sembarangan membunuh orang lagi ke depannya, kecuali mereka melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Seru Xiaoyu menyesalkan tindakan suaminya itu, dan kini ia tidak mual lagi melihat pembunuhan di hadapannya, karena mentalnya sudah beradaptasi setelah membunuh tabib nakal di kota Tianwu dulu. Begitu juga dengan Feng Yuan. Feng Yuan hanya cengar-cengir sembari menganggukkan kepala, tanda mengiyakan ucapan Xiaoyu. Tetapi keduanya langsung tercengang saat memasuki wilayah klan Xiao yang tampak lenggang. Pasar dadakan yang biasa ada di kiri dan kanan jalan juga sudah tidak ada lagi. Kondisi yang dialami klan Xiao benar-benar kritis sekali. Antrian panjang terjadi di halaman kediaman klan Xiao. Masing-masing antrian tampak memegang piring, baik muda maupun tua. Apa yang terjadi di sini? Xiaoyu bertanya pada antrian terakhir yang merupakan pemuda berusia 20 tahun, sedangkan antrian paling depan adalah orang tua berusia sepuh dan anak-anak. Pemuda itu menoleh ke belakang dan langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, karena orang yang menyapanya adalah nona muda klan Xiao-nya. Kami sedang mengantri makanan, Nona Muda Yu, sahutnya sembari menghela nafas panjang. Keluarga Xiao kita sedang mengalami masa-masa sulit. Gudang makanan juga sudah kosong, sehingga keluarga Xiao kita hanya makan daging siluman hasil berburu di hutan timur. Namun di pinggiran hutan timur juga sudah sulit menemukan siluman, sehingga anggota klan Xiao kita mencoba masuk ke bagian terdalam dan beberapa anggota klan terluka serta tewas saat berhadapan dengan siluman yang memiliki kekuatan di atas basis bela diri kami, katanya lagi dengan ekspresi sedih. Xiaoyu tak menyangka akan sejauh itu krisis yang klan Xiao hadapi, sehingga ia langsung menjumpai ayahnya yang terduduk lesu memandangi antrian anggota klan Xiao tersebut. Xiaoyan memaksakan diri tersenyum menatap Xiaoyu yang berurai air mata menatapnya. Selamat Yuar. Aku tak menyangka kamu akan menerobos kerana alam langit hanya dalam beberapa bulan setelah naik kerana perempuan tubuh tahap Tian. Patriark Xiaoyan kemudian menatap menantunya yang sedang menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat padanya. Wah, yang paling mengejutkan adalah Feng Yuan. Bagaimana mungkin kamu bisa naik tingkat kultivasi secepat ini? Dia sangat tercengang karena baru beberapa bulan yang lalu Feng Yuan masih bermasalah dengan dantiannya yang cacat. Dan kini malah sudah melewati tingkat kultivasi putranya, Xiaowa, yang masih berkutat di ranah perempuan tubuh tahap D. Itu hanyalah keberuntungan saja, Patriark, sahut Feng Yuan dengan seutas senyum tipis di wajahnya. Sedangkan anggota klan Xiao lainnya tampak tidak peduli lagi dengan kehadiran mereka. Padahal seharusnya klan Xiao merayakan atas berhasilnya Xiao memasuki ranah alam langit,
Karena ini adalah yang pertama dalam sejarah Kekaisaran Wei, ada murid yang masih berusia 17 tahun sudah mencapai ranah alam langit. Bila pencapaian Xiaoyu itu terjadi di klan besar, maka mungkin akan diadakan pesta besar-besaran selama 10 hari, 10 malam tanpa henti. Ayo, kita masuk dulu ke dalam. Tidak baik berbicara di luar sini, kata Patriark Xiaoyan sembari berjalan ke dalam kediaman klan Xiao itu dan berkata, kalian fokus saja belajar di Akademi Kekaisaran dan jangan terlalu dipikirkan apa yang terjadi di sini. Biar kami para penatua saja yang mencari jalan keluar dari permasalahan klan Xiao kita. Patriark Xiaoyan tak ingin gara-gara hal ini Xiaoyu dan Feng Yuan malah mengalami kemacetan dalam berkultivasi. Xiaoyu menyeka air matanya dan memperhatikan sekitarnya. Dia tidak melihat keberadaan ibunya, Zhou Ruya, sehingga ia keheranan kemanakah ibunya tersebut. Xiaoyu ingin bertanya di mana ibunya, tetapi Patriark Xiaoyan sudah mengetahui maksudnya itu dan ia langsung berkata, ibumu sedang berkunjung ke klan Zhou untuk meminta bantuan dari mereka. Tetapi sudah seminggu ibumu ke sana dan belum ada kabar apapun darinya. Mungkin ia mengalami kesulitan untuk meyakinkan petinggi klan Zhou untuk melakukan kerjasama dengan kita. Xiaoyu keheranan. Seharusnya ibunya itu sudah kembali ke sini. Mungkin yang dikatakan ayahnya itu benar. Jangan-jangan mereka meminta aku menikah dengan Zhou Xing sebagai syarat agar mereka mau memberikan bantuan. Gumam Xiaoyu. Zhou Xing adalah sepupu yang sebaya dengannya. Karena dari dulu klan Zhou ingin mengikat kontrak pernikahan dengan Xiaoyu. Tetapi Patriark Xiaoyan tidak setuju karena ia ingin menunaikan janji leluhurnya yang ingin mengikat kembali hubungan antara klan Xiao dan klan Feng setelah 100 tahun berlalu. Aku harus ke sana untuk membawa ibu kembali ke sini dan memaksa kakek untuk memberikan bantuan, kata Xiaoyu dengan raut wajah masam. Karena tak menyangka kakeknya Zhou Ning, yang merupakan salah satu penatua di klan Zhou, tega membiarkan klan Xiao kelaparan begini dan masih memikirkan tentang kontrak pernikahan, padahal ia sudah memiliki suami. Patriark Xiaoyan terkejut mendengarnya dan berkata, jangan ke sana Yoar, biarkan ibumu yang memujuk kakekmu. Kalau kamu ke sana nanti masalahnya semakin rumit. Lebih baik kalian kembali saja ke Akademi Kekaisaran. Percayalah, pasti kami bisa mencari jalan keluar untuk masalah yang tengah dihadapi oleh klan Xiao kita. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba salah satu anggota klan Xiao datang melapor kalau murid-murid klan Xiao yang menuntut ilmu dari sekte lembah berangin dan sekte Giok Timur telah dikeluarkan dari sana. Mereka dalam perjalanan untuk kembali ke kota Housan, tetapi tidak memiliki biaya untuk menyewa siluman dan meminta saran apakah melakukan perjalanan darat saja atau klan Xiao akan mengirim penatua menjemput mereka. Patriark klan Xiao tak menyangka kedua sekte itu juga mendapat tekanan dari pavilion Sanghui, sehingga murid-murid klan Xiao terpaksa harus kembali ke kota Housan. Bagaimana ini? Kita sudah tidak memiliki dana untuk menjemput mereka. Gerutu Patriark Xiaoyan mengerutkan keningnya. Feng Yuan mengeluarkan 1000 keping emas dari cincin dimensi miliknya. Gunakan ini saja menjemput mereka dan lakukan transaksi gelap di kota-kota lain untuk membeli bahan makanan, kata Feng Yuan, ikut merasa bersalah atas kejadian yang menimpa klan Xiao ini. Karena kebencian klan Wei pada klan Xiao berawal dari Feng Yuan yang menolong Xiao Su yang sedang dipersekusi oleh Wei Shan dan berlanjut dengan keributan yang terjadi di pesta ulang tahun permaisuri Yunwu. Ini Patriark Xiaoyan terkejut. Feng Yuan masih memiliki banyak uang, sehingga berpikir mungkin klan Feng itu sangat kaya. Namun sayang sekali, jarak antara klan Xiao dengan klan Feng sangat jauh, sehingga tidak memungkinkan diadakan kerjasama antara kedua klan. Pakai saja Patriark, keselamatan murid-murid dan keluarga Xiao kita yang lebih utama untuk saat ini. Setelah Feng Yuan, aku dan Xiaoyu akan menuju perbatasan untuk mencari mitra dagang dengan klan Xiao kita. Karena kami memiliki beberapa sumber daya dan inti siluman untuk dijual, sehingga nanti semua sumber daya atau inti siluman yang dikumpulkan oleh klan Xiao bisa dijual, dan krisis yang kita alami bisa teratasi, kata Feng Yuan lagi. Patriark Xiaoyan terkejut mendengarnya, dan ia takut bila bekerja sama dengan pihak dari luar Kekaisaran Wei, maka pihak lain makin menekan klan Xiao ke titik terendah. Bersambung.